Timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-4 pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Pada kesempatan ini, Jepang tampil mendominasi sejak menit awal. Namun, Jepang terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan timnas Indonesia. Ragnar membuang peluang emas pada menit ke-8. Pemain bernomor punggung 11 itu tak bisa memenangkan duel 1 lawan 1 dengan kiper Jepang, Zuon Suzuki. Bola hasil sepakan Ragnar masih dapat diamankan oleh Zuon Suzuki. Timnas Indonesia kembali menebar ancaman pada menit ke-14. Dari sisi kanan, Kevin Dix melepaskan umpan ke tengah. Sayang, bola yang datang tak mampu dijangkau oleh Rafael Struijk. Bola hasil tandukan Koki Ogawa pada menit ke-18 melebar tipis di sisi kanan gawang Maarten Paes. Maarten Paes melakukan penyelamatan dengan menghadang bola hasil tendangan Daichi Kamada pada menit ke-23. Aksi tidak terpuji dilakukan Kaoru Mitoma pada menit ke-28. Mitoma tangkap kamera melakukan sikutan kepada Kevin Dix dengan sengaja. Hal ini membuat Mitoma diganjar kartu kuning. Jepang akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-35. Gol tersebut berawal dari aksi Daichi Kamada yang berhasil menggocek Jay Izes. Daichi lalu mengirimkan umpan ke tengah, gawang Maarten Paes kembali kebobolan pada menit ke-40. Gol tersebut berawal dari aksi Mitoma di sisi kanan. Mitoma melepaskan umpan ke tengah kotak penalti. Bola yang datang disambut tendangan Takumi Minamino yang membuat Maarten Paes tak berkutik. Sebagai informasi, gol Minamino tercipta ketika timnas Indonesia bermain dengan 10 orang karena Kevin Dix menjalani pemeriksaan karena cedera. Tak berselang lama, Kevin Dix lalu digantikan Sandy Walsh. Kevin Dix menderita cedera karena salah tumpu otak. Ada gol tambahan, timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Jepang pada babak pertama. Timnas Indonesia kebobolan untuk ketiga kali pada menit ke-49. Gol tersebut bermula dari blunder Maarten Paes. Umpan Maarten Paes justru mengarah ke Hidemasa Morita. Hidemasa Morita lalu melepaskan tendangan yang membuat bola masuk ke pojok kanan bawah gawang timnas Indonesia. Timnas Indonesia tertinggal 0-3 dari Jepang. Bola hasil tendangan Kelvin Verdong masih melebar tipis di sisi kiri gawang Jepang pada menit ke-54. Yukinari Sugawara mencetak gol keempat untuk timnas Jepang pada menit ke-69. Yukinari Sugawara melepaskan tendangan keras dari sudut sempit. Maarten Paes hanya terpaku melihat gawangnya kembali bergetar. Jepang memimpin 4-0 atas timnas Indonesia. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Timnas Indonesia 0-4 Jepang, Justin Hubner OG 35, Takumi Minamino 40, Hidemasa Morita 49, Yukinari Sugawara 69. Kartu kuning, Kaoru Mitoma 28. Susunan pemain timnas Indonesia vs Jepang. Timnas Indonesia, 1 Maarten Paes, 2 Kevin Dix, Sandy Walsh 41, 3 Jay Izes, 5 Rizky Ridho, 9 Rafael Struijk, 11 Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman 76, 14 Yakob Sayuri, Pratama Arhan 62, 17 Kelvin Verdong, 19 Tom Haye, Jordi Amat 76, 22 Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand 76, 23 Justin Hubner. Pelatih, Shin Tae-yong. Jepang, 1 Zuon Suzuki, 3 Daiki Hashioka, 4 Kou Itakura, 5 Hidemasa Morita, 6 Wataru Endo, 7 Kaoru Mitoma, Junya Ito 62, 8 Takumi Minamino, Daizen Maeda 46, 10 Ritsudoan, Yukinari Sugawara 62, 15 Daichi Kamada, Reo Hatate 79, 16 Koki Machida, 19 Koki Ogawa, Yuki Ohashi 80. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku tak gugup sama sekali menghadapi striker-striker Jepang. Ia menegaskan sudah pernah melawan Lionel Messi jadi tak gentar sama sekali. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda harus mencuri poin dari Jepang agar bisa kembali bersaing ke posisi 4 besar. Pasalnya, timnas Indonesia dituntut lolos ke putaran keempat, sehingga mereka dituntut untuk bisa finish di posisi 4 besar. Ini karena hanya peringkat ketiga dan keempat yang bisa kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati posisi puncak dan runner-up akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, ini tak akan mudah karena timnas Indonesia akan menghadapi tim terkuat di Asia yakni Jepang. Apalagi Jepang saat ini memiliki banyak pemain hebat dan tentunya striker-striker yang bisa memberi ancaman ke gawang tim merah putih. Terkait ini, Maarten Paes menanggapi dengan santai bahwa ia tak akan gentar menghadapi striker-striker Jepang. Menurutnya, ia pernah melawan mega bintang Argentina Lionel Messi di MLS. Oleh karena itu, ia tak gugup sama sekali meski melawan penyerang-penyerang hebat milik Jepang. Saya tidak terlalu gugup menghadapi striker Jepang, ujar Maarten Paes kepada awak media termasuk Bolasport.com di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Saya sudah pernah main dengan Messi, jadi saya tidak terlalu nervous, ucapnya. Menurut pemain berusia 26 tahun tersebut menghadapi langsung striker tim lawan itu sudah tugasnya. Untuk itu, ia tak terlalu pusing harus menghadapi striker-striker tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Saya akan mempersiapkan diri layaknya yang selalu saya lakukan selama ini, tegasnya. Walaupun ia tak merasa gugup menghadapi pemain-pemain Jepang, Maarten Paes mengaku ia memang gugup jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi ini. Namun, ia lebih gugup karena ingin bisa memberikan permainan terbaik. Pasalnya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di SUGBK dan ini akan mendapat dukungan langsung dari supporter. Oleh karena itu, ia lebih gugup karena ingin memberikan yang terbaik agar tim merah putih meraih hasil maksimal nantinya. Saya tetap merasa gugup di skala yang tepat ketika bermain di GBK karena perasaan ketika tampil di sana sangat luar biasa, kata Maarten Paes. Dan siapapun yang harus berhadapan dengan saya, akan saya hadapi. Saya bakal percaya pada kemampuan saya, tuturnya. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman siap berjuang keras saat bersua Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Witan Sulaiman tidak asing dengan Jepang di level tim nasional. Pemain 23 tahun tersebut pernah main menghadapi Jepang saat main di Timnas U19 Indonesia pada perempat final Piala Asia U19 2018. Saat itu, Garuda Nusantara kalah 0-2 dari Jepang di GBK dan harus memupuskan harapan ke Piala Dunia U20 2019. Di level senior, Witan pernah tampil menghadapi Jepang di ajang Piala Asia 2023. Saat itu, timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Tentu, dirinya masih mengingat saat menghadapi Samurai Biru di ajang Piala Asia 2023, menurut saya di Piala Asia waktu itu mereka sangat bermain kompak, ujar Witan Sulaiman pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Terorganisasi dan mungkin besok situasinya berubah, karena kami punya pemain-pemain yang baru juga jadi kami akan persiapkan diri lebih baik lagi, ujarnya. Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 lalu hanya memanggil 8 pemain keturunan. Sementara saat ini, Timnas Indonesia punya 15 nama. Beberapa nama terakhir yang dinaturalisasi oleh PSSI tampil di klub-klub top Eropa. Tentu, hadirnya mereka membuat Witan Sulaiman optimistis menghadapi Jepang. Dukungan supporter di GBK membuat para pemain bakal makin bersemangat menghadapi Jepang. Dukungan supporter jadi motivasi besar skuad Garuda meraih 3 poin di GBK. Tentunya kami lebih optimis lagi, ujar pemain Persija Jakarta tersebut. Karena kami main di kandang dan dukungan supporter sangat berpengaruh kepada kami. Dan menjadi motivasi buat kami di dalam lapangan. Tentunya saya sangat yakin kami mendapatkan poin nanti. Tadi saya sudah jelaskan, sekarang pemain berbeda. Ada pemain baru yang bergabung, jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi, ujarnya.
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes memberikan respons berkelas terkait Emil Audero Mulyadi yang dirumorkan bakal dinaturalisasi. Apabila pemain Serie A Como tersebut bakal dinaturalisasi, tentu saja Emil Audero Mulyadi akan jadi saingan baru Maarten Paes. Situasi ini bisa membuat Maarten Paes tak terlalu nyaman karena bakal mendapat saingan baru untuk mendapatkan tempat di skuad utama nantinya. Walaupun sebenarnya ini masih hanya menjadi rumor, karena Emil Audero Mulyadi memang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Penjaga gawang keturunan Indonesia-Italia tersebut langsung dikaitkan dengan skuad Garuda setelah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini karena setiap pemain keturunan telah bersalaman dengan Erick Thohir biasanya langsung diproses naturalisasi. Namun, untuk Emil Audero Mulyadi ini memang sudah bersalaman, hanya saja PSSI belum juga memberi kejelasan terkait status sang pemain apakah dinaturalisasi. Menanggapi soal rumor Emil Audero Mulyadi yang bakal dinaturalisasi ini, Maarten Paes justru dengan santai menyambut Emil Audero Mulyadi apabila ingin membela Timnas Indonesia. Menurutnya, apabila ada Emil ia tak terlalu memikirkan soal persaingan karena siapapun yang bermain semua tetap untuk Timnas Indonesia. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Maarten Paes kepada awak media termasuk Bolasport.com di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, ucapnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Pemain FC Dallas tersebut mengatakan bahwa siapapun yang bakal bermain membela Timnas Indonesia harus saling mendukung. Pemain berusia 26 tahun tersebut menekankan bahwa sebagai pemain ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dan saya selalu memperlakukan pemain secara setara, entah itu kompetitor, atau roommate dan rekan setim, saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka, tegasnya. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapapun yang dipilih untuk start, sebagai starter, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk tim nasional. Lebih lanjut, saat ditanya terkait Emil Audero memang sudah lama dirumorkan bergabung dengan Timnas Indonesia. Apakah situasi ini tak membuatnya terganggu karena bakal ada pesaing baru di posisi penjaga gawang? Menurutnya ini tak ada masalah, karena sebagai pemain yang terpenting adalah aksi di lapangan. Saya tidak masalah, Anda bisa datang ke Timnas, jelas Paes. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, tuturnya.